Ini kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam ini kami akan kembali belajar firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah satu kekuatan, kepastian di dalam hidup kami ini. Ajar kami untuk terus memperhatikan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran yang akan menghidupkan kami semua. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih akan berbicara tentang iman dan perkara, atau 7, saya sebutkan dengan 7 perkara yang akan ditambahkan. Coba tambah suara situ, ada enggak? Ada? Ya, akan ditambahkan sehingga kita bisa mengerti, memahami akan kebenaran. Jadi iman itu adalah iman yang bukan, iman itu harus progresif, iman itu harus bertumbuh, iman itu harus bertambah sehingga kita semakin mengerti. Dan kita dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, apabila kita melakukan semuanya itu, Tuhan akan membuat kita berhasil. Dan kita akan lihat poin-poin yang ada. Kita kemarin sudah melihat sampai ke poin yang ketiga. Pertama, saya ulangi sedikit bahwa iman itu harus ditambah dengan kebajikan. Kebajikan adalah satu perbuatan baik atau suatu perbuatan yang terpuji. Jadi kalau hanya sekedar kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak memiliki perbuatan yang terpuji, maka iman kita adalah iman yang kosong. Dan itu saya sudah jelaskan pada waktu yang lalu. Dan yang kedua, bahwa iman itu harus ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan itu saya sebutkan di sini adalah satu kebijaksanaan atau pengertian, kepandaian untuk bisa mengenal dan memahami. Jadi pengetahuan Allah itu sehingga kita bisa mengenal dan memahami tentang hati Tuhan. Jadi bukan sekedar beriman, tapi kita harus punya kebijaksanaan. Kita harus memiliki kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Jadi pengetahuan dari Allah akan membuat kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi pengetahuan atau pertumbuhan kita, kita akan mengerti firman Tuhan dan memahami akan hal-hal yang Tuhan mau. Dan kemudian yang ketiga, pada minggu lalu kita sudah bicarakan bahwa iman itu, orang yang beriman kepada Tuhan itu ditambahkan. Jadi berusaha sungguh-sungguh menambahkan penguasaan diri di dalam kehidupan seseorang, atau berlaku tertib, atau tertib hidup, atau berkepala dingin, atau dia memiliki self control yang tinggi. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25, jika seorang dalam bertanding dia tidak menguasai dirinya dengan benar, maka dia akan mengalami satu kegagalan. Jadi sebab itu Paulus berkata bahwa aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi kita perlu memperhatikan ini dengan baik. Dan kemudian yang keempat sekarang, yang keempat yang kita akan pelajari bersama, iman dan ketekunan. Iman dan ketekunan. Jadi iman itu bukan sekedar tambah kepada atau sekedar percaya, tapi harus tekun. Orang yang beriman tanpa ketekunan itu
dia tidak memiliki iman yang sempurna yang dapat memindahkan gunung. Kata tekun itu dalam bahasa Yunani disebutkan dengan hopumone. Artinya, hopumone itu artinya dia tabah, imannya itu tabah, dia ulet, dia tekun, dia setia, dia sabar. Jadi orang yang beriman tapi tidak sabar, orang yang beriman tetapi tidak tabah, orang yang beriman tetapi tidak ulet, maka imannya itu akan menggagalkan dia di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 4 itu dikatakan Paulus bersyukur atas ketabahan jemaat Tesalonika dalam menghadapi penganiayaan dan penindasan. Jadi Paulus bersyukur atas jemaat Tesalonika yang tabah dalam menghadapi penganiayaan dan penindasan. Jadi di dalam situasi-situasi yang seperti ini seharusnya ada ucapan syukur dari mulut kita yang keluar, yang kita bisa selalu katakan kepada Tuhan, yang bisa kita ucapkan. Jadi tidak ada omelan atau sedikit-sedikit kita tidak mengomel, tapi kita belajar mengucap syukur. Sebab dengan mengucap syukur itu akan membuat segala sesuatu itu menjadi mudah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36 dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Jadi kita perlu ketekunan. Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi ketekunan itu sangat diperlukan di dalam pengharapan kita untuk supaya kita bisa memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Di dalam Alkitab ada begitu banyak janji Tuhan yang perlu kita lakukan, yang perlu kita terima, yang perlu kita dapatkan sebelum kita mendapatkan yang sesungguhnya di sorga sana. Jadi kita memerlukan ketekunan, sebab ketekunan itu sangat penting di dalam hidup kita. Jadi iman bukan sekedar percaya, tetapi iman itu orang beriman dia harus tekun. Jadi orang beriman dia harus ulet, orang beriman itu dia setia. Nah, perlu ada kesetiaan. Banyak kali orang setia di awal, banyak kali orang berapi-api bersemangat ketika melayani Tuhan di awal-awal pelayanan, tetapi dengan bertambahnya waktu pelayanan yang sebenarnya dia sudah memiliki satu tingkat pengenalan yang lebih dengan Tuhan, tetapi justru terkadang di dalam situasi ketika kita semakin baik pelayanan kita, semakin tinggi nilai kita seharusnya, itu justru kita diperhadapkan dengan satu masalah lain sehingga kita menjadi berubah menjadi tidak setia. Tuhan mau orang setia, Tuhan mencari orang yang setia. Belajarlah setia. Kalau engkau ada saat ini, perhatikan baik, kalau engkau ada sampai saat ini, itu karena Tuhan yang menuntun engkau sekian lama, sekian jauh, dan engkau dibawa oleh Tuhan sampai ke Bali, sampai ke tempat di sini, dan bisa melayani, dipercayakan Tuhan di dalam satu pelayanan, dipercayakan Tuhan di dalam pelayanan yang ada. Belajarlah setia, setialah pada perkara-perkara kecil, setialah dalam segala sesuatu. Jangan bermalas-malasan, sebab ketika kita bermalas-malasan maka itu semua akan menggagalkan kesetiaan kita. Nah, saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke Ibrani 12 ayat yang ke 1 dikatakan berlomba dengan tekun.
Jadi perlu ada perlombaan dengan tekun. Jadi marilah kita berlomba dengan tekun. Ada satu kebulatan hati. Jadi kita berlomba. Jadi kalau kita tidak berlomba, maka kita akan mengalami kegagalan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat 3 sampai ayat 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan itu ketekunan itu disebutkan dengan daya tahan, menghasilkan daya tahan. Jadi ujian terhadap iman itu menghasilkan daya tahan, menghasilkan kesabaran, dan menghasilkan ketabahan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi perhatikan baik di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat, bahwa ujian terhadap iman itu akan menghasilkan kita menjadi orang yang tekun. Sekarang kita diperhadapkan dengan banyak hal supaya kita menjadi tekun. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai 11 saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur, hujan musim semi. Kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus berkata bahwa kita harus bersabar sampai pada kedatangan Tuhan. Ya, di dalam Amsal, Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 itu dikatakan orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Jadi kita harus sabar, sebab orang sabar itu dikatakan melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya itu dia melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita melihat yang kelima, iman itu harus ditambahkan dengan kesalehan. Jadi orang yang beriman itu harus menambahkan diri dengan kesalehan. Di dalam bahasa Yunani disebutkan dengan Eusebeia, yaitu, atau di dalam bahasa Inggris disebutkan dengan godliness atau holiness. Jadi iman, orang yang berkata beriman tanpa menjaga kekudusan hidup, menjadi saleh, itu adalah orang yang gagal di dalam mempertahankan imannya. Atau imannya itu, kalau saudara belajar di dalam lalu itu, iman itu yang melompat di dalam gelap, sekedar percaya, sekedar tahu, sekedar mengetahui, tetapi dia tidak mengerti, dia tidak tahu jalan yang dia tempuh itu bagaimana, atau dia tidak mengikuti, dia tidak memiliki petunjuk jalan. Jadi kita harus memiliki kehidupan yang kudus, kehidupan yang saleh, jadi hidup yang saleh. Nah, kata hidup yang saleh ini, itu artinya adalah orang yang benar, orang yang jujur. Jadi saudara disebutkan sebagai orang benar. Dan sebagai orang benar kita harus memiliki kehidupan yang jujur. Orang yang jujur. Jadi jangan hanya benar dalam gereja, tetapi dalam pekerjaan tidak jujur. Saudara harus jujur dalam pekerjaan. Kita harus jujur di dalam pekerjaan kita. Dan orang yang saleh itu adalah orang yang beribadah. Jadi dia harus saleh, orang saleh adalah orang yang beribadah. Hidup dalam ketaatan dalam ibadah. Jadi peraturan-peraturan firman, peraturan-peraturan
keagamaan atau peraturan-peraturan gereja yang diberikan pada kita, itu kita belajar taat dan turut pada setiap ketetapan-ketetapan. Sebab itu akan membuat kita menjadi seorang yang taat. Jadi iman harus ditambahkan dengan kesalehan. Kesalehan itu berbicara tentang kehidupan kudus, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang ibadah. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 dikatakan, Yesus berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Jadi kehidupan keagamaan kita bukan sekedar tahu, sekedar punya, mengerti atau punya firman, tapi kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Ahli Taurat, mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Dan kata Eusebia juga ini disebutkan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi dunia sementara di bawah, kepada satu kehidupan yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita harus hidup kudus, kita harus hidup benar, kita harus hidup sungguh-sungguh dan bisa menyenangkan Tuhan. Sebab tanpa kehidupan yang benar, tanpa kehidupan yang kudus, maka kita akan gagal di dalam perjalanan iman kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Jadi Henokh hidup bergaul dengan Allah. Jadi masa hidupnya dia bergaul dengan Allah sehingga dia diangkat hidup-hidup. Jadi lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi kehidupan yang kudus adalah kehidupan yang bergaul dengan Allah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, "Tapi jauhilah tahyul, dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah." Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu mengandung janji. Jadi saudara sekarang berada di rumah, saudara sekarang sementara beribadah. Jadi live streaming punya itu tersendiri. Kita butuh perhatian khusus, kita butuh perhatian yang lebih sungguh-sungguh ketika kita butuh kehidupan yang lebih sungguh-sungguh. Sebab pasti di rumah saudara akan banyak mengalami gangguan-gangguan. Jadi mungkin sebab di rumah itu terganggu, sedangkan di gereja terkadang saudara-saudara bisa terganggu dengan mungkin menghidupkan telepon, ada telepon masuk, saudara mengangkat telepon dan saudara keluar, apalagi di rumah. Jadi apalagi di rumah, di gereja pun kita masih bermain-main di dalam ibadah, apalagi di rumah saudara. Jadi kesempatan yang banyak sekali, kita sementara diberi kesempatan untuk mempertajam, meningkatkan iman dan percaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebab tanpa pengenalan, pemahaman yang benar akan Tuhan, maka iman kita hanya sekedar iman. Yesus pasal 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi Allah memang sudah
eh, merindukan kita untuk kita hidup benar, kita hidup kudus di dalam Dia. Sebab Tuhan merindukan hal itu terjadi pada kita semua. Jadi kita harus hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Dia memanggil kita supaya kita kudus. Ada orang berkata begini, saya pernah ditanyakan satu itu di Komsel, dikatakan, Om, bagaimana kalau seseorang dia dia mungkin tidak ke gereja, tetapi hidupnya benar kelihatan di luar. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang saja sudah di dalam gereja belum tentu dia hidup benar, apalagi orang yang di luar gereja. Jadi perlu kita perhatikan dengan baik. Yang keenam, ada 2 poin lagi. Iman harus ditambahkan dengan kasih akan saudara seiman. Jadi kasih yang utama yang perlu kita terapkan itu adalah kasih intern kita. Yang disebutkan dengan bahasa Yunani itu adalah Philadelphia, kasih phileo atau Philadelphia, phileo, brotherly love. Jadi kasih sesama saudara, kasih atau kebaikan antar saudara seiman, kasih akan saudara-saudara, kasih yang tidak mungkin putus. Jadi saudara bisa perhatikan sekarang, ini merupakan ujian pada kita semua, bahwa kasih kita diuji. Terkadang kita lebih baik dengan orang lain, tetapi dengan sesama saudara sendiri, itu kita tidak dapat menunjukkan kasih kita yang sesungguhnya. Saudara, kita kan bersaudara, kita saudara seiman. Ada berbagai jemaat yang ada di sini dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Kita belajar untuk menerima orang itu apa adanya. Jadi kasih akan saudara seiman itu sangat penting dan perlu kita terapkan dari sekarang. Mungkin terkadang orang ini menjengkelkan sekali, tetapi ya kita harus belajar. Memang Tuhan berkata bahwa kita harus belajar. Jangan berkata bahwa wah saya tidak mungkin mengasihi dia, orang luar saja lebih baik. Saudara, kita harus belajar. Itu jadi poin utama kita, bahwa kita harus mengasihi sesama. Jadi harus ada ikatan. Jadi orang yang itu dia memiliki ikatan darah. Jadi ada satu keterikatan. Jadi kasih yang merasa ada ikatan darah. Saudara, saya punya 2 ekor anjing di rumah yang oleh pemiliknya. Anjing ini diberikan oleh pemilik dari teman saya di luar, dan dia berikan kepada saya. Dan ternyata 2 ekor anjing ini mereka lahir dalam satu kandungan. Jadi satu mama. Saya kurang tahu papanya berapa. Pokoknya ibunya satu. Jadi satu induk. Jadi dia lahir secara bersama-sama. Nah, saya perhatikan dengan baik. Saya kan ada beberapa ekor anjing di sini. Ada 4 ekor anjing di rumah. Dan kalau anjing yang satu ini tersakiti, itu pasti, kalau misalnya yang hitam itu tersakiti, itu pasti yang putih, yang krem itu akan membantu menolong yang hitam ini dengan membalas, menggigit kepada anjing yang satu yang membuat dia berteriak atau kesakitan. Itu mereka punya ikatan darah yang sangat kuat sekali. Jadi kemanapun anjing ini berantem, itu mereka akan saling membantu. Tidak usah jauh, saudara. Tidak usah jauh. Terkadang Efraim memandikan dia.
Satu di luar, satu di dalam. Pada waktu satu dimandikan, yang satu yang di luar ini teriak-teriak, saudara. Dia ketuk-ketuk, dia garu-garu pintu, dia berusaha untuk masuk ke dalam. Sebab dia pikir yang satu temannya ini dibuat apa? Dia takut akan terjadi sesuatu pada temannya atau pada saudaranya itu. Ya, saya rasa kita memiliki kasih persaudaraan yang lebih dari sekedar ini. Saya cuma contohkan dari 2 ekor binatang ini. Nah, saudara, Tuhan memberikan satu kasih yang seharusnya dalam kehidupan kita, yang harus ada. Kita harus bisa mengasihi, menerima seorang akan yang lain apa adanya dia, dengan tidak melihat latar belakang, dengan melihat Tuhan yang memanggil kita. Kita punya Tuhan yang sama, kita punya Bapa yang sama, yang sudah melahirkan kita, yang sudah membenarkan kita. Jadi harus ada ikatan darah. Jadi ikatan darah yang terjadi pada kita, yaitu kita terikat sebagai tubuh Kristus, itu akan membawa kita kepada kesempurnaan. Kasih itu terikat. Mau tidak mau kita terikat satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita belajar. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bagaimana kita mengasihi? Supaya kita saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, ukurlah berapa banyak kasih Tuhan. Jadi dasar kasih kita sebenarnya bukan hanya dikatakan sampai berapa kali kita harus mengasihi. Apakah cukup sampai 7 kali? Biasa sampai dikatakan 7 kali, biasa itu dasar maksimal seorang bisa dapat mengampuni. Apakah cuma sampai 7 kali? Tuhan bilang tidak. 70 kali 7 kali. Artinya lebih daripada itu, tak terbatas. Kalau dari ayat ini dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Hitung, John. Hitunglah kasih Tuhan berapa banyak. Berapa banyak kali dia sudah mengasihi kita. Berapa banyak dia mengampuni kita. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, dikatakan dengan demikian, semua orang akan tahu. Jadi orang akan tahu kita bahwa kita ini adalah murid Kristus jikalau kita saling mengasihi. Kalau di dalam gereja saja suka bertengkar, suka bercerita, suka pasang status satu dengan yang lain, bagaimana kita masuk dalam kerajaan surga? Nah, itu kita diuji dengan kasih kita. Kita belajar. Kita masa sekarang Tuhan memeras kita. Tuhan memurnikan iman kita supaya kita benar-benar murni. Roma pasal 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi harus mengasihi sebagai saudara. Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Jadi kita harus memelihara kasih persaudaraan, sebab hal ini sangat penting bagi kita semua. Tesalonika 4:9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepada kamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Ini jemaat yang ada di Tesalonika sudah mereka lakukan, tetapi kami menasihati kamu supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Memang kita sudah saling mengasihi, kita sudah menerima apa adanya, kita sudah terima seorang akan yang lain, kita sudah belajar menerima orang-orang itu, tetapi dikatakan supaya kamu lebih bersungguh-sungguh. Amin. Saudara mau lebih bersungguh-sungguh di rumah, saudara mau masuk surga, dan kita percaya ketika kita lebih bersungguh-sungguh dengan Tuhan, maka iman kita semakin dimurnikan di dalam kasih-Nya. 1 Yohanes 4 ayat 7-11, itu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Saudara bisa baca itu di dalam ayat 7 sampai 11. Cuma saya pendekkan saja. Orang yang mengasihi, dia orang yang mengenal Allah. Saudara berkata saudara mengasihi, tetapi saudara membenci, saudara seiman, maka saudara artinya belum tahu siapa itu Tuhan. Belum mengenal Yesus itu Tuhan. Saya teringat dengan satu postingan dari Bapak almarhum Awon Datu. Tuhan berkata, kamu belum tahu saya. Kamu belum benar-benar mengerti saya. Tuhan, aku kan sudah pemimpin sekolah Alkitab. Aku banyak menamatkan murid-murid sekolah Alkitab. Tapi Tuhan berkata, kamu belum tahu aku. Mari kita biar mengerti, biar memiliki perasaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir, jadi pertanyaan yang ke-6 itu kasih sesama, saudara. Yang berikut ini kasih akan semua orang. Jadi tingkatnya jangan dibalik. Jadi tingkatnya jangan dibalik, jangan di luar dulu baru di dalam. Tetapi kita harus di dalam dulu baru di luar. Amin. Jadi tingkatnya jangan dibalik. Jadi kasih akan semua orang. Nah, di dalam ini yang dibutuhkan ini kasih agape. Waduh, memang betul-betul dibutuhkan kasih agape kepada semua orang. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu Allah berbicara kasih kepada semua orang, setiap orang yang percaya. Jadi Tuhan menerima setiap orang, Tuhan menerima setiap orang itu apa adanya dia. Galatia pasal 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi memang jelas dikatakan, berbuat baik kepada semua orang. Berbuatlah baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Jangan tunjukkan di luar lebih baik, justru dalam kawan-kawan seiman kita tidak berbuat baik. Haleluya. Mari kita tetap percaya dan berharap pada Tuhan sumber pertolongan kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang keempat, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu mengikat dan mempersatukan, menyempurnakan kita semua. Markus pasal yang ke-10 ayat 31-32, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi jika kita melakukan semuanya itu, dikatakan iman tambah 7 perkara yang kita sudah baca bersama, kita pelajari bersama, maka Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang berhasil. Jadi akan membuat kita menjadi giat. Menjadi giat, dikatakan kita akan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kemudian pilihan dan panggilan kita akan semakin teguh. Jadi panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Dan kemudian kita tidak akan pernah tersandung. Jadi kalau kita memiliki semuanya itu, coba saudara lihat ayat-ayat berikutnya, kita tidak akan tersandung. Dan kemudian mendapat hak penuh masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudara dapat kunci. Jadi bukan kunci palsu, tapi kunci hak penuh untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan pernah tersandung dan kita akan mendapat kunci hak penuh untuk masuk. Jadi bukan kira-kira, bro mau masuk surga, mudah-mudahan. Tidak. Ketika saudara percaya, bukan sekedar percaya, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh hal yang perlu kita kerjakan dengan baik. Dan kita percaya bahwa ini semua akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan, akan membawa
kita kepada satu pengertian yang benar akan Tuhan. Jadi ya, mohon maaf tadi agak terlambat karena ini saya masih otak-atik, jadi masih susah juga untuk saya coba mengoperasikan kasih mati di ya itu. Ya, masih susah kita untuk mengoperasikan tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, walaupun agak terlambat, tapi kami akan terus belajar bagaimana iman kami bertumbuh, dan pengenalan kami akan Tuhan semakin bertambah di dalam Tuhan. Terima kasih. Sebentar umat-umatmu akan belajar tentang iman yang harus ditambahkan dalam hidup mereka, biarlah mereka semakin mengerti, memahami akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran kasih-Mu. Beri hikmat, urapan Tuhan menyertai mereka. Berkati setiap kelompok sel yang melaksanakan ibadah pada malam hari ini lewat Zoom, lewat Hangout, dan lewat apapun yang mereka lakukan. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami sudah berdoa akhiri materi komsel pelajaran pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Doa kami, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Amin.